Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah bersama Kristus, rahmat Tuhan telah datang. Bahan renungan dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Pada minggu ini kita merayakan minggu biasa yang ketiga. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus menjelaskan maksud kedatangannya ke dunia ini, bahwa dia menyampaikan kabar gembira bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan sebelum menjalankan tugas perutusannya itu, Tuhan Yesus harus mengalami pencobaan di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis, namun dia mampu mengatasi cobaan itu karena Tuhan Yesus memiliki hati yang lurus, hati yang tulus dan jujur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kitab Yesaya kita mengetahui bahwa maksud kedatangan Mesias yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan penglihatan kepada orang yang buta. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas. Dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai dengan 2. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya sungguh-sungguh terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menebus dan menyelamatkan dunia ini. Rahmat Tuhan dan kerajaan Allah sungguh-sungguh terjadi di dalam Yesus Kristus. Hal ini semakin jelas bagi kita di mana ketika kita membaca kitab suci, Tuhan Yesus dalam tugas dan karyanya menyembuhkan orang sakit, memberikan makanan kepada orang yang lapar dan haus, dan bahkan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan roh, dan bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang penting bagi kita, apa pesan sabda Injil yang mau disampaikan kepada kita? Pesan yang pertama yaitu bahwa dengan menjelaskan maksud kedatangannya ke dunia ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mempunyai arah dan tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Dan arah dan tujuan Yesus yaitu untuk menyelamatkan umat Allah, menyelamatkan kita semua. Dan dengan demikian semestinya juga di dalam kehidupan kita juga harus dalam peziarahan hidup kita di dunia ini juga semestinya mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas, seperti arah dan tujuan hidup Tuhan Yesus. Bahwa dalam kehidupan kita ada arah hidup yang ingin kita capai, ada target tertentu yang ingin kita buat dan ingin kita capai tentunya. Dan misalnya secara duniawi kita mungkin dalam 5 tahun ke depan misalnya kita sudah mencanangkan apa yang ingin kita capai, yaitu misalnya bagi yang belum mempunyai rumah ingin memiliki rumah, dan kemudian bagi yang masih kuliah ya ingin cepat lulus dengan baik, dengan hasil yang baik, dan juga yang masih sekolah tentunya ingin naik kelas, ingin mendapat nilai yang bagus, lulus dalam ujian. Dan intinya ialah bahwa kita mempunyai arah hidup yang lebih membahagiakan ke depannya, lebih bahagia daripada hidup kita sekarang ini. Dan yang terpenting juga adalah bahwa secara iman dalam hidup rohani kita juga mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita.
yaitu kita akan menuju kepada hidup yang kekal itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan Injil yang kedua pada hari ini yaitu bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Kristus, sebenarnya keselamatan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Rahmat Tuhan, kerajaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi belum sepenuhnya. Oleh karena itu kita diajak untuk supaya kita bisa selamat, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, berjuang. Walaupun kadangkala dalam kehidupan kita ada tantangan, ada cobaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Memang dalam perjalanan hidup kita untuk sampai kepada keselamatan, dalam perjalanan hidup iman kita, kita tidak luput dari cobaan dan tantangan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menguatkan kita dengan mengatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Dalam Injil Matius bab 24 ayat 13. Dan semoga hidup iman kita semakin kuat dan semoga kita pun semakin setia kepada Kristus. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.